Halo Sora, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah tanpa kabar berita. Begini keadaannya pada saat ini, ya. Tanpa kabar berita, begini keadaan sesungguhnya pada saat ini. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan di channel ini sifatnya umum, bukan pribadi atau personal. Jadi kalau ada yang gak cocok, santai aja, ya. Ambil yang positifnya, buang yang negatifnya, dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram kalau kamu pingin energinya fokus hanya untuk kamu. Kita lihat dulu teman-teman, ada energi seperti apa dari seseorang yang pada saat ini kamu mungkin nggak tahu kabarnya dia seperti apa. Kita lihat dulu situasi hubungan kamu sama dia. Ada rock bottom. Sepertinya ada seseorang yang dalam posisi terbawah di dalam hidupnya dia. Life falling apart, ya. Jadi buat kamu yang nggak tahu, ya, dia nggak ada kabar berita, ini langsung dikasih tahu di kartu pertama gitu loh, ya, kalau orang ini sedang dalam posisi terbawah di dalam hidupnya gitu, ya. Entah mungkin dia sedang kesulitan finansial, kesulitan keuangan, kesulitan ekonomi, lagi ada masalah keuangan, ada mungkin masalah keluarga, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam bisnis, segalanya sedang nggak baik-baik aja, kayak gitu, ya. Ada beberapa, tapi nggak semua, itu mungkin juga sedang berhubungan dengan masalah kasus hukum, entah mungkin di dalam pekerjaan, sedang mengurus sesuatu sengketa di dalam keluarga dan sebagainya, ya. Sangat mungkin itu juga yang menjadi alasan dia tidak ada komunikasi teman-teman sama kamu, ya. Tapi di sini ada energi opposite attract. Gimana pun juga, hubungan kamu sama dia itu seperti hubungan yang banyak sekali pembelajaran, hubungan yang sangat unik sekali. Kamu sama dia adalah dua mata kutub yang sangat berbeda pola pikir, sangat berbeda kebiasaan, kayak gitu, ya. Tapi kalian itu punya energi saling menyeimbangkan. Jadi kamu mungkin banget sama dia berbeda sekali. Dia misalnya pendiam sekali, kamu sangat banyak bicara, atau kebalikannya, kayak gitu, ya. Dia juga mungkin kalian tuh sama-sama merasa bahwa sebenarnya satu sama yang lain tuh bukan tipenya, tapi seperti ada energi ketertarikan, ya. Dan saat ini memang situasinya tidak ada kontak di antara kamu sama dia. Makanya mungkin di sini ada energi kamu pingin tahu gitu, ya, dia tuh sekarang gimana gitu, ya. Kenapa? Di sini ada energi block, silent treatment. Ketika ada satu masalah, sangat mungkin sekali tidak ada komunikasi. Dia mungkin ngeblok kamu, atau kamu mungkin ngeblok dia, atau kalian sama-sama saling ngeblok. Oh, karena dia ngeblok, kamu juga ngeblok balik, ya, teman-teman. Ya, tapi intinya di sini itu ada energi no contact, ya. Ada energi tidak ada komunikasi. Oke. Kita akan coba lihat kenapa kamu sama dia ada kendala sampai tidak ada komunikasi. Kita coba lihat, ya. Ada kendala apa di antara kalian? Tough beginning, ya. Dari awal hubungan kalian itu memang sudah banyak sekali tantangan dan kesulitannya. Entah perbedaan prinsip, perbedaan sudut pandang, lalu juga mungkin ada yang komunikasi bermasalah. Terus habis itu mungkin ada yang dapat restu juga belum tentu. Jadi memang dari awal tuh sudah banyak sekali situasi-situasi sulit di antara kalian. Jadi perjalanan hubungan itu memang sudah sangat sulit dari awalnya, ya. Jadi seperti nggak kooperatif dari awal. Lalu ada situasi opening up. Ini sangat mungkin kamu merasakan bahwa orang ini itu seperti situasinya itu tidak terbuka. Mungkin di sini banyak hal yang disembunyikan, banyak hal yang tidak dibuka. Terus habis itu ada energi yang kayak nggak adanya keterbukaan, seperti sulit untuk terbuka. Lalu di sini juga ada energi kayak berharapnya bisa saling terbuka tapi nggak ada. Itu makin mempersulit karena komunikasi itu seperti ada yang dia tutupin gitu, ya. Dan ada energi komitmen. Kamu sangat mungkin berdiri dengan seseorang yang mungkin dia mengalami sulit yang namanya untuk bisa komitmen, ya, orang ini gitu loh, ya. Komitmennya tuh kemana-mana gitu, ya. Jadi kayak seperti susah untuk berkomitmen. Entah dia itu susah untuk fokus, susah untuk setia, kayak gitu, ya, teman-teman. Dan ada energi work.
Ada yang memang lebih mungkin sangat-sangat mengutamakan pekerjaannya, masih mengutamakan karir dan pekerjaan, yang sehingga mungkin dia sangat sibuk juga dengan kesibukan pekerjaannya dia, sehingga belum tentu dia punya cukup banyak waktu sama kamu. Teman-teman, Sora akan selalu ingetin lagi bahwa kayak gini ya, contohnya ya, aku buka banyak kartu, tapi belum tentu semua kartu untuk kamu ya. Kayak sekarang nih contohnya energi work ya, belum tentu semua kartu, misalnya 30-30-30-nya buat kamu. Kadang cuma 10 aja, dipilah ya, oke? Dan yang terakhir ada energi love strike ya. Cinta kalian tuh kayak seperti membara di awal, tapi kok kesininya tuh seperti kurang untuk dijaga ya. Entah komunikasi yang tadi Sora udah bilang bermasalah, gak mau terbuka, seperti dia itu udah sikapnya kayak cuek-cuek gitu, kayak gitu ya. Makanya saat ini sangat mungkin sekali kamu bingung gitu ya, karena tidak ada kabar sama orang ini. Nah, tapi sekarang kita coba lihat apa yang sedang terjadi sama orang ini selain kenyataan dia sedang dalam posisi terbawah di dalam hidupnya. 1. Unfinished business. Ini sepertinya ada dua hal ya teman-teman. 1, memang ada hal-hal yang belum kelar, yang mungkin harus dia selesaikan tentang segala urusannya dia ya. Mungkin ada tanggung jawab, mungkin ada masalah yang harus diselesaikan dan sebagainya ya teman-teman. Oke? Namun di satu sisi ada energi dia itu kepikiran sebenarnya ngeganjel soal urusan kalian yang belum kelar. Karena mungkin sekali hubungan kalian itu menggantung. Dibilang udahan tapi enggak ada kata-kata jelas, mungkin masih ada unek-unek kayak gitu ya. Pokoknya ada situasi yang unfinished business ya. Itu yang sedang terjadi sama dia. Dia sedang berfokus untuk menyelesaikan hal-hal yang harus dia selesaikan di urusan dia pribadi dengan hubungan dia dengan kamu. Lalu yang kedua, orang ini itu banyak sebenarnya kepikiran soal kamu ya. Ketika dia dalam posisi yang gak baik-baik aja ini, dia sering sekali kepikiran soal kamu ya, thinking of you. Kenapa? Karena di sini sangat mungkin dia kangen, dia rindu, ada energi juga kepikiran, menyesal. Karena kamu mungkin sekali menjadi seseorang yang banyak membantu dia, banyak menolong dia, banyak nasehatin dia, kayak gitu ya. Mungkin kamu juga sudah sering sekali memperingatkan tentang hal-hal yang harus diambil keputusannya, kayak gitu ya. Dan orang ini sangat mungkin banget ada energi love affair. Jadi orang ini sangat mungkin ngerasa bersalah sama kamu, karena di sini dia sangat mungkin juga melibatkan energi orang ketiga dalam hubungan kalian, ya. Jadi sangat mungkin, ya. Saat ini dia pun harus menyelesaikan urusan yang belum selesai dengan love affair-nya, karena sekarang berada di dalam persimpangan kan. Mau energi ke kamu atau mau sama energi orang ketiga. Makanya ada situasi yang belum selesai ya teman-teman. Jadi dia masih terjebak juga dengan situasi orang ketiganya. Hiding their true feeling. Saat ini orang ini banyak sekali menyembunyikan ya, banyak sekali menyembunyikan perasaannya dia. Entah itu mungkin stres, nggak tenang, merasa bersalah, kayak gitu ya. Dia berusaha untuk menarik diri, karena sebenarnya mungkin saja dia nggak cuman ke kamu, sama orang ketiganya pun sedang menarik diri teman-teman ya. Karena ada energi distraction, sebenarnya sangat mungkin dia menghadirkan orang ketiga itu sebagai satu distraksi atau pelarian ya teman-teman, gitu loh ya. Karena mungkin pelarian, karena stres atau apa kayak gitu ya. Tapi intinya dia juga sedang sangat sibuk dengan kehidupannya. Kontroversi, orang ini sedang mengalami banyak situasi sulit ya, banyak situasi dramatis ya. Sedang mungkin sekali kalau dia ada kebohongan, pelan-pelan kebohongan itu mulai terbukakan teman-teman ya. Dan dia itu sedang dalam situasi harus merencanakan banyak hal. Mungkin merencanakan soal masa depan, merencanakan untuk ketemu sama kamu, atau mungkin sedang merencanakan soal pekerjaannya dia. Tapi banyak hal yang dia itu mungkin mengalami sulit untuk yang namanya punya rencana. Mungkin segalanya seperti kurang terorganisir kayak gitu ya teman-teman ya. Lalu ada energi double life. Orang ini tuh seperti sedang menjalankan dua sisi. Sangat mungkin dia sama orang ketiganya pun tidak mengatakan soal posisi dia kalau dia sudah punya seseorang. Jadi mungkin saja dia membohongi dua pihak nih ya. Dia membohongi kamu dan membohongi juga orang ketiganya. Jadi dia seperti sedang menjalankan dua peran itu teman-teman ya.
Namun secara kontrak jiwa, perasaan dia itu sama kamu sangat-sangat ada energi terkunci, ada energi pingin bertemu, ada energi nggak bisa lepas, dan saat ini sangat ingin sekali mungkin intim sama kamu, teman-teman. Ya, saat ini orang ini sedang dalam situasi dia sangat ingin intim sama kamu. Ya, pingin deket lagi sama kamu. Entah ada energi rindu, kepikiran, gitu ya, hasrat yang menguat. Ada energi Two of Swords. Saat ini dia sedang stagnan, sedang dalam situasi stagnan, sedang dalam situasi bingung, sedang dalam situasi seperti menolak untuk menghadapi kenyataan, kayak gitu ya. Jadi dia itu banyak memilih berdiam diri dan stagnan dengan kondisi dia. Ini aku nggak pakai. Lalu ada situasi Six of Pentacles. Orang ini juga sedang menimbang-nimbang, sedang berpikir, sedang banyak hal yang dia pertimbangkan, dia pikirkan, ya. Karena mungkin saja keduanya, kamu dengan orang ketiganya sama-sama penting untuk dia. Ada energi Five of Swords. Saat ini juga dia merasa banyak sekali energi yang against him atau her, gitu ya. Artinya dia ngerasa hidup dia itu mungkin banyak masalah, banyak gak lurusnya, banyak situasi salah paham di dalam kehidupan dia, kayak gitu ya. Dan ada energi The Lover. Saat ini dia sedang benar-benar berpikir kepada siapa dia harus memilih menaruh rasa dan cintanya dia, ya. Karena mungkin dia punya perasaan yang terbagi dua. Karena dia tahu bahwa pada akhirnya dia harus memilih satu untuk yang namanya membangun kebahagiaan akan masa depan. Four of Wands. Saat ini yang sedang terjadi sama dia juga dipenuhi dengan banyak rasa bersalah. Ya, dia juga mungkin malu mau ngadepin kamu. Dia yang salah, dia yang ngindar, dia juga yang sekarang energinya kehilangan, kayak gitu ya. Dan saat ini sedang sangat berfokus untuk bekerja, make it rain. Sedang berfokus sekali soal masalah keuangan, ya. Sedang fokus ke sana. Dan ada beberapa yang sedang dalam posisi sakit ya, sakit secara fisik kayak gitu ya. Mungkin ada yang sedang kelelahan secara fisik. Ketika fisik kita nggak baik-baik aja, pikiran kita juga akan terpengaruh, dan begitu juga sebaliknya, teman-teman. Orang ini sebenarnya pingin pop up, pingin secara tidak terduga, pingin sekali ketemu sama kamu secara langsung, teman-teman. Ya. Tapi di sini banyak dari kalian yang sedang berfokus sama energi self love ya, nampaknya seperti sedang fokus sama diri sendiri. Yang dia rasakan di sini kalau Sora lihat ya, dia itu ada energi merasa bersalah karena di sini dia ngerasakan justice ya. Ada juga yang ngerasa mungkin hidupku pun gak baik-baik aja saat ini gitu ya, karena sedang menjalankan karma atas apa yang sudah aku lakukan ya. Dan kamu sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan hal itu ya. You did not deserve that gitu loh. Kamu harusnya gak pantas aku perlakukan seperti itu gitu loh ya, gak jujur dan sebagainya. Bertemu dengan kamu membuat aku punya banyak sekali konflik di dalam diri. Ada energi pembelajaran yang dia tuh seperti menyadari kalau dia harus banyak belajar, harus banyak berproses bagaimana soal menjadi punya relationship, punya hubungan, ya. Dan dia sepertinya memang orang yang tipenya takut ya, ketika dia sudah fokus sama satu hubungan akan ada masalah ya, dan itu dia bisa mulai mengalami paranoid ya, ketakutan kayak gitu ya, kegelisahan, gimana kalau nanti situasi tambah buruk, gimana kalau nanti salah orang kayak gitu ya. Memang kamu berdiri dengan seseorang yang mungkin saja tidak cukup dewasa ya, tapi kamu juga membawa sisi terbaik di dalam dirinya dia ya, membuat dia itu jadi belajar kayak ya harus tegas, harus jelas gitu ya, harus bisa ada aksi gitu ya, dan harus mau berkorban untuk satu relationship. Kamu menyadarkan dia tentang jiwanya, tentang perjalanan hidupnya ya, dan jiwa dan tubuhnya sangat menginginkan kamu. Oke. Jadi akankah ada pergerakan dari dia ke depannya ke kamu? Reconciliation, teman-teman, ini jelas ya. Orang yang kepingin untuk rekonsiliasi sepertinya. Orang yang kepingin untuk mencoba lagi.
Karena memang secara desire, secara hasrat, dia itu sangat berhasrat kuat ke kamu ya, sangat intens perasaannya sama kamu. Di sini sudah terasa sebenarnya kamu sangat mungkin merasakan energi tarik menarik ya. Jadi ada situasi tarik menarik ya, dan perasaan dia semakin intens sama kamu. Apa yang akan terjadi kalau kamu melanjutkan hubungan ini? Chaser, teman-teman, masih akan ada proses kejar mengejar ya dalam hubungan ini ya teman-teman. Gosip, mungkin kamu perlu mempertimbangkan, bukan bergosip sih, tapi lebih kepada bicara mungkin ya. Kamu perlu mempertimbangkan mungkin masukan-masukan dari orang di sekitar kamu gitu ya, untuk ambil keputusan. Lalu yang terakhir adalah, ini adalah tetap saja hubungan yang masih penuh dengan resiko. Jadi kalau kamu mau kembali sama orang ini adalah energi yang belum pasti, artinya masih ada resiko, masih, Sora bilangnya gimana ya, masih challenging, masih 50-50 gitu loh ya. Jadi kembali lagi, kalau kamu siap untuk mengambil satu resiko berhubungan dengan orang ini, silahkan. Tapi kalau kamu mau cari aman, mungkin memang tidak dengan orang ini ya. Karena di sini cuma dibilang bahwa orang ini belum benar-benar settle, belum benar-benar solid, belum benar-benar jejak gitu ya. Jadi kamu masih harus bersabar kalau mau sama orang ini, masih berproses gitu loh ya. Dan itu mungkin sangat bikin kamu capek dan lelah, tapi Sora hanya bacakan apa adanya. Kalau kamu mau kembali sama orang ini, masih ada resiko ya, ada potensi, bukannya enggak gitu ya, tapi harus mengerti juga ada potensi bahwa hubungan ini belum stabil, belum kuat kayak gitu ya. Itu yang mungkin harus kamu jadikan pertimbangan, supaya ketika dia mengajak rekonsiliasi, kamu sudah tahu apa yang akan kamu mau jawab untuk ke dia kayak gitu ya. Untuk teman-teman yang ingin meyakinkan keputusannya, mungkin mengikuti intuisi batinnya, silakan dibeli gelang kelembutan bulan. Saat ini stoknya kurang dari setengah ya teman-teman ya. Ini bagus banget, harganya 250.000. Membantu energi feminim, energi kelembutan, intuisi, firasat batin kayak gitu ya. Dan kamu juga bisa ke Tokopedia-nya Sora, 270.000, lebih mahal karena ada komisi Tokopedia. Dia adalah produk import ya, dari batu asli teman-teman. Sangat sayang kalau kamu nggak punya ya. Ini salah satu collectible item yang sangat cantik sekali, karena setiap batu yang Sora jual itu sudah di booster dengan energi healing. Jadi aku tidak semata-mata hanya menjual gelangnya, juga ada program di sana ya. Infinity adalah cinta tanpa batas, dan juga ada bintang dari harapan positif teman-teman. Oke. Buat teman-teman cowok, kamu bisa kantongin kalau nggak mau dipakai. Buat teman-teman yang tidurnya mungkin juga nggak bisa diam, bisa dicopot aja pada saat lagi tidur, boleh juga. Aku sudah buat video ya penjelasannya, dan sangat cantik sekali kalau udah dipakai di tangan. Silahkan dibeli selagi masih ada. Oke. Sekarang kita ke astrologi yang terungkap. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Untuk teman-teman yang kepingin untuk pembacaan pribadi berbayar, ketemu sama Sora yang berada di Jakarta dan sekitarnya, silahkan. Untuk teman-teman yang berada jauh, mungkin mau online boleh, atau mau dibuatkan video seperti apa yang sedang kamu tonton saat ini, tapi khusus buat kamu doang, bisa banget ya, ke Instagram Sora @sora_tarot. Atau teman-teman juga susah janjian waktu, bisa buatin video kayak gitu ya. Atau teman-teman mungkin senang nonton diulang-ulang, boleh banget. Atau justru mau belajar baca tarot, aku juga ada buka kelas untuk private mengajar ya, silakan daftar. Aries, Sagittarius, Cancer, Capricorn, Taurus, dan Aquarius. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba ke alfabet yang terungkap ya teman-teman. Dan teman-teman yang mungkin pengen tahu gazi, buat tahu jalan hidup sendiri, silahkan ke Instagramnya Sora juga sama, akan diarahkan lebih lanjut ya teman-teman. Karena namanya jalan kehidupan setiap orang itu beda-beda. Kak, kapan sih aku ketemu momentum pasangan? Kayak kemarin aku udah cerita ya, aku ketemu klien itu dia harusnya momentum ketemu pasangannya itu sangat kuat di 2023 ya. Lalu dia sudah dikenalkan dengan seseorang yang kualitasnya juga sangat bagus sekali, tapi malah dia lewatkan. Dan dia abis itu bilang sama Sora, iya Kak Sora, aku nyesel. Kak Sora ngomong kayak gini, aku baru inget, aku waktu itu di 2023 dikenalin sama orang, kualitasnya bagus banget. Akunya malah nggak mau, sekarang aku malah single terus, sudah berjalan sampai tahun sekarang. Oke. Baca bazi untuk tahu jam lahirnya juga harus dipakai. Oke. DJ VG,
WEHHRBGVJPWURM. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di pembacaan yang berikutnya. Terima kasih ya sudah support Sora. Jangan lupa main ke channel kedua di Miss Hana Sora. Bye-bye.